Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Shalom. dalam kasih Kristus. Apa kabar? Mari lambaikan tangan kita. Mari senyum kiri kanan dulu. Ya, wah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Walau di luar orang sudah mulai berlibur gitu ya. Tapi Bapak Ibu tetap setia datang ke gereja. Wah luar biasa. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa terlebih dahulu. Ya. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih untuk cuaca yang baik. Terima kasih untuk jalanan yang begitu aman yang menyampaikan kami sampai di tempat ini Tuhan dengan selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menimbulkan kerinduan kami. Untuk kami menyadari kami tetap harus ada di rumah Tuhan saat ini Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Terima kasih untuk sesama orang beriman di sekitar kami yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk beribadah pada Tuhan saat pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah panjang siang ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu hadir di tempat ini. Engkau terlebih dahulu rindu untuk bertemu dengan kami. Engkau sudah terlebih dahulu untuk menyiapkan segala hal yang luar biasa yang akan Kau berikan bagi kami saat siang hari. Pimpin hati kami, berkati pujian kami. Berkati seluruh pendengaran kami, hati kami Tuhan. Sehingga ibadah saat siang hari ini menjadi ibadah yang berkenan padamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Karena sungguh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bisa bersyukur karena kita ingat bahwa Allah yang kita percaya, kasih setianya tidak pernah berlalu dari kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari dengan sukacita kita katakan, oh sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Sama-sama. Kasih-Mu tak berkesudahan.
Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kaulah jaminan hidup kami Tuhan, Kaulah benteng hidup kami Tuhan.
Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah yang menjadi harapan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib telah Engkau buktikan bagi setiap kami, nyata di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
memiliki Allah yang luar biasa mengasihi kami. Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segala sesuatunya, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau yang memegang hidup kami semua Tuhan. Kau yang menopang hidup kami Tuhan. Kau yang selalu menjadi harapan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terimalah segala pujian, hormat, syukur kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, doa rantai akan diadakan pada tanggal 18 Mei pukul 12 siang sampai 28 Mei pukul 12. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di gereja atau secara online melalui link yang akan dikirim ke grup WhatsApp ibadah dan komisi. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 7 Mei 2023. Mari terlibat dan bersatu hati dalam doa rantai 10 hari supaya kuasa Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kata lain ayat ini bisa dikatakan, hendaklah kekayaan Kristus diam di dalam diri kita supaya kita bisa menasihati orang lain. Iman itu bukan yakin kepada diri kita sendiri bisa melewati, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang di dalam kehidupan kita. Tetapi iman itu adalah yakin kepada Allah yang telah menyatakan diri dalam firman. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur atas siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap keadaan kami yang Engkau izinkan Tuhan untuk kami ada di tempat ini Tuhan. Terlebih dari segala hal yang mungkin ada di pikiran kami, ada di perasaan kami. Saat siang hari ini Tuhan, apa yang menjadi beban masalah kami Tuhan. Kami mau tenangkan itu dulu, kami mau tundukkan itu dulu di bawah kaki salib-Mu. Agar kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu saat hari ini menemui tanah yang subur untuk ditanami oleh benih-benih itu Tuhan. Dan pada akhirnya bertumbuh, berbuah, dan buahnya manis rasanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus, ya masih dalam rangkaian khotbah tentang Paskah Bapak Ibu ya.
Memang mungkin Bapak Ibu pikir, loh Paskahnya kan udah lewat tanggal berapa? Tanggal 7, tanggal 9 kemarin, April minggu kedua itu ya. Bukannya Paskahnya sudah lewat gitu ya. Tapi Bapak Ibu ingatlah bahwa setelah Kristus bangkit, sampai hari menjelang nanti kenaikannya itu ada space 40 hari Bapak Ibu ya. Dan pada waktu itu ada masa-masa di mana Yesus mulai menampakkan diri pada beberapa muridnya. Pertama awalnya pada Maria, pada beberapa perempuan yang menyunguk di kubur. Lalu Yesus juga menampakkan diri pada Petrus, Yesus menampakkan diri pada 2 orang Emmaus khotbah minggu lalu ya Bapak Ibu. Lalu hari ini pun kita akan belajar ada saat di mana Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Nah Bapak Ibu, pada saat siang hari ini saya memberikan sebuah tema yaitu kekuatan mengatasi masalah. Nah Bapak Ibu, pernahkah saudara mengalami masalah yang sulit? Kira-kira pernah? Atau dibalik pertanyaannya, ada yang tidak pernah? Silakan angkat tangan. Berarti kita setuju, kita semua pernah mengalami masalah yang sulit ya. Betulkah Bapak Ibu? Apakah oke, beberapa mulai menganggukkan kepala ya gitu ya. Saya pikir ketika seorang mengalami sebuah masalah yang sulit itu satu hal yang normal. Namanya manusia hidup itu pasti pernah mengalami masalah. Saya sepertinya belum pernah ketemu sampai dengan sekarang, nggak tahu kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ketemu gitu ya di luar sana. Ada orang yang nggak pernah punya masalah gitu ya. Sepertinya pasti ada aja gitu ya, pasti ada aja masalah. Entah masalah dengan diri sendiri. Kita nggak tahu kenapa ya, saya kok rasa nggak enak ya, saya rasa galau, saya rasa waktu mungkin yang perempuan hormon mulai berubah gitu ya, masa menstruasi, saya mulai nggak enak, pengennya marah-marah, pengennya ini, pengennya itu. Atau masalah dengan relasi dengan orang lain, atau masalah dengan kondisi keadaan ekonomi kita, atau masalah dengan kondisi anak-anak kita gitu ya, pasti pernah saja ada masalah. Nah pada waktu kita mengalami kondisi itu, apa yang kita lakukan? Mari mengingat satu kondisi saja kita berada dalam sebuah masalah. Mungkin bisa dalam hal-hal tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu, atau mungkin dalam hal yang lain. Aduh, toko saya baru sepi gitu ya. Atau kok kayaknya kerjaan saya gak gimana-gimana, saya mulai bosan gitu dengan pekerjaan yang saya lakukan. Atau mungkin saudara yang masih kuliah, skripsi saya mandek gitu ya. Aduh tugasnya banyak. Saya nggak tahu, waktu saudara dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan? Ada keinginan untuk menyerah? Ada keinginan untuk lari? Menghindar, saya capek. Aduh nggak bisa, saya menyerah, saya capek. Atau mungkin ada kondisi kita, ada kondisi ketika kita ingin melawan, pengen marah gitu. Cuma saya nggak tahu saya mau marah sama siapa. Saya rasa itu nggak adil buat saya. Bapak Ibu, kondisi-kondisi yang pada akhirnya membuat pikiran kalut dan emosi-emosi negatif itu muncul, itu juga dialami oleh murid Yesus pada waktu mereka kehilangan pemimpin mereka di atas kayu salib. Bapak Ibu kebayang, selama 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus, 3 tahun lebih sedikit. Mereka mengikuti seorang pemimpin, mereka melihat mujizat-mujizatnya luar biasa. Mereka mendengarkan ajaran-ajarannya yang membukakan pikiran yang luar biasa. Mereka melihat bukan cuma mereka yang ikut, ada ribuan orang yang ikut. Dan mereka tahu itu sebuah fakta yang gak bisa diingkari bahwa pemimpin mereka luar biasa. Pada waktu mereka melihat pemimpin yang luar biasa itu memberikan diri disalib tanpa sebuah perlawanan. Dan sebelum disalib dia disiksa luar biasa. Dia membawa salib dalam jalan yang tidak begitu mengenakan, sangat menderita. Dan pada akhirnya harus mati di atas kayu salib. Ada sebuah pergumulan yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Aduh, selama ini tuh saya ikut dia loh. Dia tuh luar biasa, dia hebat gitu.
Tapi kenapa hari ini saya harus kehilangan orang seperti itu? Bapak Ibu, mari kita masuk dalam setting bahwa murid-murid belum tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ada duka yang begitu mendalam. Itu bukan cuma seorang pemimpin, itu seorang sahabat. Itu orang yang biasa diajak ngobrol, makan bareng, kemana-mana bersama. Bangun tidur juga mungkin bersama, tinggal di tempat yang sama. Waktu mereka bingung dalam badai di tengah laut, yang mereka cari adalah Yesus. Dan Yesus hadir di situ, dia menenangkan badai. Waktu mereka bingung gak ada makanan, lalu Tuhan Yesus bilang, cari makan, dapat 2 ikan dan 5 keping roti, semua bisa makan. Dan waktu orang yang luar biasa itu hilang dari mereka. Aduh, duka yang mendalam itu dialami. Lalu saya harus ikut siapa sekarang? Dulu Tuhan Yesus adalah center dari hidup saya, sekarang gak ada lagi buat saya. Mereka mulai patah semangat. Di sisi lain mereka takut, mau keluar rumah takut. Kalau pemimpinnya aja ditangkap oleh tentara Romawi dan orang-orang Yahudi yang julid itu ya, menurut mereka. Jangan-jangan saya keluar, saya pengikutnya nanti saya ditangkap juga. Bingung gitu ya. Jadi kondisi-kondisi itu adalah sebuah masalah bagi murid Yesus. Itu adalah sebuah masalah yang mencekam, bukan cuma bicara duka yang kehilangan. Sisi manusia mereka merasa posisi mereka tidak aman. Dan pada saat itulah Yesus menampakkan diri. Bapak Ibu, ada suatu kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan diri di 11 murid-muridnya yang sedang berkumpul. Ini adalah kisah kelanjutan dari khotbah minggu lalu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat di Lukas 24 ayat 36, Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Kita gak akan kemana-mana, kita akan ada di ayat ini. Di bagian atasnya itu tentang 2 murid Yesus yang dari Emmaus yang ketemu tentang Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus. Yang mereka makan bersama baru mereka dapat pencerahan itu ya, khotbah minggu lalu ya. Nah lalu 2 murid itu akhirnya mereka pergi ke Yerusalem, mereka bertemu dengan 11 murid ini yang baru berkumpul. Mereka baru cerita, saya ketemu loh dengan Tuhan Yesus. Lalu 11 muridnya mulai mikir, masa sih? Saya gak lihat apa-apa, kok kita gak tahu, masa mereka tahu kita gak tahu gitu ya. Terus ya, jadi mereka sedang, benar gak sih kabar ini? Mereka dalam kondisi begitu. Jadi merasa kehilangan, iya, patah semangat, iya. Mungkin ada sedikit harapan muncul, tapi ada kesangsian, iya benar gak sih kabar ini? Jangan-jangan halu gitu ya. Nah ini kisah di situ, konteksnya di situ. Ya, dari kisah ini kita akan belajar 3 macam kekuatan Tuhan untuk menghadapi masalah. Ya. Nah yang pertama adalah Ia memberikan damai sejahtera. Mari lihat ayatnya Bapak Ibu. Di Lukas 24 ayat 36 dan 37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu tadi yang 2 orang dari Emmaus datang ngobrol, kita ketemu dengan Tuhan Yesus, itu tadi, itu ya. Bercakap-cakap tentang penampakan Yesus yang mereka dapat itu ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Lalu ayat 37 katakan, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bapak Ibu, hal yang pertama kita belajar, satu kekuatan ketika yang Tuhan berikan waktu kita berada dalam masalah adalah Dia gak langsung kasih ayat A, B, C, D, belajar ini. Gitu ya. Tapi hal yang pertama waktu Tuhan hadir, Tuhan berikan mereka damai sejahtera. Dalam kondisi murid-muridnya sedang terkejut, dalam kondisi murid-muridnya sedang duka yang mendalam, hilang tanpa arah, mereka sangsing tentang penampakan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah mereka. Gak ketok pintu. Tiba-tiba ada gitu ya. Wah Ibu kalau ada di situ bayangkan, Wah Ibu mungkin juga akan berpikir, kita mungkin juga akan berpikir begitu ya. Kok tiba-tiba muncul? Lewat mana pintunya? Lompat jendela kah? Gitu.
tiba-tiba ada di tengah mereka. Dan ayat 37 dikatakan mereka terkejut dan takut. Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Seakan-akan logisnya betul. Iyalah, orang gak ketok pintu, gak ada yang bukain pintu, tiba-tiba muncul kok gitu ya. Jadi pikiran mereka betul, mereka seperti melihat hantu pada waktu itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana kondisi mereka tadi di awal. Ini murid-murid yang sedang dalam kegalauan yang luar biasa. Luka yang mendalam, kekecewaan mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Kehilangan arah, tidak ada lagi yang memimpin. Patah semangat, mereka takut. Bapak Ibu kebayang kondisi-kondisi seperti itu. Dan pikiran yang muncul karena kondisi seperti itu. Dan waktu Tuhan Yesus datang, shalom. Waduh, itu salam yang wajar sekali di antara orang Yahudi. Dan shalom itu bicara tentang, waktu salam itu diberikan itu bicara tentang keselamatan, kesembuhan, keutuhan, kedamaian. Bapak Ibu. Waktu Tuhan bilang shalom gitu ya. Tuhan bilang aku datang untuk memberikan kesembuhan, ketenangan dalam jiwa. Tuhan gak datang lalu bilang, ini aku datang. Kenapa kalian ninggalin aku? Waktu di atas kayu salib kenapa kalian gak bela aku gitu. Tuhan gak bilang gitu. Tapi waktu Tuhan datang Tuhan bilang shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid terkejut, iya. Tapi waktu Tuhan bilang shalom, itu satu tindakan yang memang betul-betul tepat saat itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu kondisi emosional dalam diri murid-muridnya bagaimana dan Tuhan tahu saya gak mungkin kasih bicara A, B, C, buka ayat A, B, C. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan ketenangan melalui salam shalom. Bapak Ibu ketika seorang dalam kondisi emosional yang begitu kalut, maka ada kalanya seorang gak memiliki kontrol diri. Lalu karena seorang gak punya kontrol diri, maka yang terjadi dia akan melakukan satu tindakan impulsif. Tindakan impulsif itu adalah tindakan di mana dilakukan secara tiba-tiba tanpa sebuah pertimbangan yang matang. Ini juga yang mendasari kenapa Petrus yang luar biasa waktu dia mendampingi Tuhan Yesus di Taman Firdaus, tiba-tiba dia angkat pedangnya, dia hunuskan pedangnya lalu potong telinga itu ya. Petrus yang luar biasa begitu, gak sampai fajar, apa yang dilakukan dia? Waktu orang bilang, loh kamu ini kan muridnya, gitu. Terus yang dilakukan apa? Dia menyangkal Tuhan Yesus. Orang yang hebat kok, orang yang berani kok. Tapi waktu tiba-tiba ketakutan menyelimuti Petrus, orang yang berani tadi tiba-tiba bisa menyangkal Tuhan Yesus. Kondisi tidak ada ketenangan itu menyebabkan kontrol diri tidak ada. Lalu tindakan-tindakan tanpa pertimbangan itu muncul. Itu sebabnya Bapak Ibu kenapa ada kalanya gitu ya. Orang stres itu. Lalu tiba-tiba aduh buat dia pusing gitu. Udahlah pergi ke mall belanja. Dan belanjanya banyak gitu. Padahal apa sebenarnya stresnya karena dia harus berhemat. Tapi karena ada kartu kredit akhirnya jadi belanja banyak. Itu juga yang menyebabkan mungkin seorang sayang sekali sama anaknya. Tapi waktu anaknya bikin kesalahan karena dia saking sayangnya dia gak mau anaknya berbahaya. Dia jengkel sama anaknya, dipukul anaknya secara tiba-tiba. Loh katanya sayang gitu ya. Itu juga yang menyebabkan mungkin seorang waktu dia terjepit kondisi ekonomi. Butuh biaya untuk biaya rumah sakit atau yang lainnya. Yang gak pernah nyuri tiba-tiba nyuri. Karena apa? Dia gak bisa atasi kondisi kemelut emosional dalam diri. Dan itu juga waktu ketika murid-muridnya lihat Tuhan Yesus tiba-tiba datang. Mereka gak bisa atasi kondisi emosional dalam dirinya. Mereka kaget terkejut. Dan mereka pikir mereka lihat hantu. Nah, itu sebabnya kenapa di awal begitu Tuhan datang. Tuhan ucapkan shalom. Ini sebenarnya mengingatkan buat kita ketika kita dalam masalah. Ada shalom buat kita.
Shalom itu bukan bicara kondisi yang tidak ada masalah. Shalom itu bicara tentang ketenangan dalam kondisi yang penuh badai. Shalom Tuhan itu disediakan buat kita. Jadi waktu Bapak Ibu saya pusing pikir biaya anak, yang satu harus masuk mungkin ke SMP lah, ke SMA gitu ya. Saya pusing untuk cicilan rumah saya belum dibayar gitu ya. Saya pusing, orang tua saya sedang sakit. Saya ingin kasih sesuatu buat orang tua saya. Atau hal yang lain. Tapi ingat, shalom. Tuhan beserta kita. Ibu satu ketika ada seorang anak mau tidur. Ya, anak 4 tahun masih kecil sama mamahnya. Nah, mamanya punya kebiasaan kalau bobok matiin lampu. Dan anak ini tuh takut gelap, mamanya udah bilang, udah tenang. Ada mamah di sini, ya, mama dampingi kamu. Tapi anak ini masih agak takut. Lalu anak ini lihat jendelanya sedikit kebuka. Lalu dia lihat di luar jendela ada bulan. Lalu dia tanya ke mamanya, "Mah, menurut mama, apakah bulan itu lampu Tuhan?" Dia tanya. Mamahnya diam dan dia bilang, "Iya, itu lampu Tuhan." Lalu anak ini jawab begini, "Apakah lampu Tuhan itu akan dimatikan waktu aku tidur?" Karena barusan dia mau tidur, mamahnya matiin lampu. Jadi dia tanya gitu, namanya anak 4 tahun. "Apakah lampu Tuhan itu akan dimatikan waktu aku tidur?" Mamanya jawab, "Tidak. Waktu kamu tidur, lampu Tuhan akan terus menyala, mengiringi tidur." Lalu anak ini mulai menjawab, "Kalau begitu aku tidak takut." Dan dia tidur tenang. Bapak Ibu, lampu Tuhan itu juga yang akan terus menyala dalam hidup kita. Itu bicara kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mau kondisi senang, kondisi susah, kondisi gak enak kayak apapun. Ingatlah bahwa shalom, damai sejahtera. Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Hal yang kedua, kekuatan yang Tuhan berikan buat kita ketika kita dalam sebuah masalah. Ia memberikan peneguhan. Ketika Tuhan sudah datang menenangkan hati, supaya tidak ada tindakan-tindakan yang mungkin secara tiba-tiba diambil gitu. Lalu Tuhan memberikan sebuah peneguhan. Apakah ketika terima shalom langsung tenang? Mungkin juga tidak. Ini ayat selanjutnya Bapak Ibu kita lihat. Ayat 37 dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu?" Waktu Tuhan lihat gitu, loh Tuhan bisa lihat sampai ke pikiran mereka. Bukan cuma bicara ekspresi terkejut saja, tapi Tuhan bilang ada keraguan dalam hati kamu. Waktu Tuhan tegur murid-muridnya, sebetulnya Tuhan mau ajarkan, coba mawas diri dalam dirimu. Kenapa kamu ragu-ragu? Kenapa imanmu mulai goyah? Bapak Ibu, yang Tuhan mau buat kita, ya Ibu Saudara, supaya kita terus mawas dalam diri sendiri. Kenapa? Karena mungkin iman kita tidak selalu dalam kondisi yang sama. Ada kalanya tergerus oleh masalah, ada kalanya tergerus oleh keadaan, tergerus oleh kesibukan. Lalu kita mulai lupa untuk cari Tuhan. Tuhan mulai kasih beberapa peneguhan. Beberapa waktu yang lalu laptop saya rusak. Ya, laptop saya tuh, saya kalau mau acara tuh saya nggak berani nyalain mepet 10 menit gitu, enggak. Harus 30 menit sebelum. Karena dia butuh waktu untuk betul-betul bisa steady dan gak freezing gitu. Jadi waktu diklik itu dia bisa buka aplikasi. Tapi terakhir itu waktu buka Zoom, aplikasi lain, beberapa waktu yang lalu saya ikut Zoom KKW itu juga freezing semua dan sempat terpental gitu ya. Aduh saya takut. Akhirnya besoknya saya bawa untuk servis, Ibu.
servis masuk Sabtu, selesai di Selasa gitu ya. Nah waktu sudah begitu, udah beres, beberapa hal harus diupdate dan lainnya install ulang gitu ya. Lalu sekarang saya nggak perlu tunggu lama, 1-2 menit sudah siap untuk saya pakai. Barang aja butuh diperiksa ulang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu perlu diperiksa ulang kemana? Udah ada senyumnya, ke dokter gitu ya Bapak Ibu ya. Kondisi spiritual kita pun perlu diperiksa ulang. Kondisi iman kita pun perlu diperiksa ulang. Dan itu yang waktu Tuhan tanya ke muridnya, apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu dalam ayat ini? Ada apa? Waktu Tuhan mau tanya balik ke murid-muridnya begitu, Tuhan mau kasih jadi cermin untuk pantulan. Kamu sedang ragu loh. Kamu baru dalam kondisi iman begini loh. Coba cek apa sebabnya. Apa sebabnya? Cari tahu apa sebabnya. Akhirnya dia memberikan peneguhan. Ada 2 bukti yang Tuhan berikan dalam konteks ini. Yang pertama, luka di tangan dan kakinya. Itu ayat 39 dan 40, mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu. Ayat 39 katakan gini, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 40 dikatakan sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi Tuhan mau katakan ini real loh, ini bukan hantu. Walaupun mungkin mereka gak ngomong hantu. Seperti melihat hantu, tadi di ayat sebelumnya gitu. Tapi mereka ngomong hantu gitu mungkin mereka gak ngomong. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di pikiran mereka. Nih mereka pikir saya hantu nih. Lalu Tuhan bilang nih lihat nih, raba. Itu agak berbeda dengan ketika Tuhan Yesus ketemu Maria waktu aja dia bangkit gitu ya. Jangan pegang aku gitu, waktu lihat tubuhnya bersinar-sinar. Mungkin di sini ayat ini gak dikatakan waktu Tuhan hadir dia gak bersinar-sinar. Tapi Tuhan kasih lihat tangan yang bekas paku dan kakinya. Rabalah, rabalah. Tuhan sedang menunjukkan tubuh kebangkitannya yang memang nyata real ada. Bisa diraba. Tapi juga secara spiritual juga ada. Buktinya tiba-tiba ada di tengah mereka. Dia gak harus ketok pintu dulu tunggu orang buka pintu. Tiba-tiba ada di tengah mereka. Dan itu sebuah fakta. Aku sudah bangkit loh. Aku sudah bangkit. Tuhan kasih lihat. Ada 2 bukti yang diberikan. Lalu bukti yang kedua adalah dia makan. Bapak Ibu soal makan tuh mungkin soal receh. Tapi ini menjadi bukti yang Tuhan Yesus kasih buat mereka. Makan di depan muridnya. Ayat 41 dan ketika mereka belum percaya dengan girangnya dan masih heran. Belum percaya karena girangnya dan masih heran. Dari kalimatnya sebenarnya Bapak Ibu tahu bahwa mungkin ada percayanya, mungkin mulai senang nih ya. Dia udah mulai senang. Tapi masih heran, masih iya enggak ya, bener enggak ya, masih gitu-gitu tuh ya. Nah berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ada makanan enggak? Coba ambil makanannya. Lalu ayat 2 dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, oh ini keputus. Lalu ia mengambilnya dan makan di hadapan mereka. Ayatnya begitu, maaf dia kepotong. Lalu dia mengambilnya, dia menunjukkan aktivitas makan yang dilakukan oleh manusia normal, manusia nyata. Itu menunjukkan, nih aku bener loh ada. Aku bangkit loh bener ada. Itu bukan cuma cerita bohong-bohongan dari 2 orang dari Emmaus. Aku bukan hantu seperti pikiranmu sebelumnya beberapa menit, beberapa detik yang lalu. Aku benar ada. Dari awal Tuhan Yesus datang memberikan ketenangan. Lalu Tuhan Yesus pelan-pelan kasih bukti, peneguhan terhadap untuk menjawab masalah mereka. Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita dapat punya masalah, kita pun mungkin punya peneguhan yang kita mungkin gak pikir itu tuh ada buat saya. Tapi mungkin coba lihat bagaimana orang sekitar kita menjadi sebuah peneguhan, iya Tuhan bersama dengan saya. Waktu sahabat kita dengar keluh kesah kita, waktu mungkin dalam kondisi bingung begitu, pasangan kita mengerti itu dan pasangan kita melayani kita dengan baik. Waktu dalam kondisi bingung begitu tiba-tiba tetangga datang kasih mangga gitu misalnya.
Waktu dalam kondisi nggak enak, tiba-tiba ada orang telepon dan WA, ada apa, baik-baik aja kah? Ya tanpa sadar itu Tuhan kasih peneguhan, hei ayo kuat lewat kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Hanya kadang-kadang kita nggak ngeh, oh iya, itu kekuatan dari Tuhan loh. Kadang adalah hal yang tidak bisa kita pastikan bahwa ternyata, oh iya itu dari Tuhan. Bapak ada sebuah ilustrasi yang dulu saya pernah bawa di doa pagi. Ada seorang bapak yang sangat begitu beriman gitu ya. Lalu bapak ini, saya mau pegang iman saya mau teguh dengan iman saya. Gitu ya. Satu ketika ternyata rumahnya itu ada banjir Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar ilustrasi ini enggak. Ada banjir besar itu, lalu diumumkan di kampungnya harus ngungsi. Kalau enggak, kelelep, tenggelam, bisa meninggal. Ayo ngungsi gitu ya, udah diumumin Pak RT gitu. Semua ayo ngungsi, beberapa penduduk sudah mulai ngungsi. Istrinya bilang, Pak ayo ngungsi. Enggak, aku percaya Tuhan pasti tolong, kata dia. Pak ayo ngungsi, istrinya bilang gitu. Enggak, ya udah aku pergi duluan sama anak-anaknya gitu. Udah kamu pergi aja, aku percaya Tuhan pasti tolong di sini. Banjir sudah mulai tinggi Bapak Ibu. Pak RT sudah lewat dengan tim SAR dengan perahu karet. Pak ayo Pak naik Pak. Bilang gitu. Enggak, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Wah Pak ini pikir dia beriman. Pak RT lewat dengan tim SAR-nya. Bapak ini kok enggak berhenti-berhenti hujannya masih banjir gitu ya. Bapak ini naik atas genteng Bapak Ibu. Tim SAR lewat dengan helikopter. Pak ayo Pak dibantu Pak ayo Pak. Enggak mau. Dan pada akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Tenggelam dan meninggal. Ini cerita Bapak Ibu ya. Sampai di surga dia tanya Tuhan. Tuhan enggak tolong saya sudah beriman itu. Lalu Tuhan jawab begini, loh saya udah kasih kamu 3 clue itu. Istrimu ajak ngungsi. Yang kedua, Pak RT ajak ngungsi gitu. Dan yang ketiga itu tim SAR helikopter itu ajak kamu untuk ayo pergi, kamunya enggak mau. Bapak Ibu kadang kita enggak peka itu ya. Kadang-kadang di sekitar kita sudah ada tanda-tanda yang Tuhan kasih. Tapi kita masih oh enggak, saya mau tetap pada pendirian saya. Dan pada waktu itu Tuhan bilang ini bukti untuk murid-muridnya. Coba lihat tangan. Coba lihat waktu aku makan. Ini bukti aku benar hadir. Ini bukti aku benar bangkit. Nah yang kedua Tuhan memberikan peneguhan. Nah yang ketiga Tuhan memberikan bimbingan. Mari kita lihat di ayat 44. Katakan demikian, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan mencoba recall memori mereka. Dia memperkatakan perkataan yang dulu dia ucapkan ketika Tuhan Yesus belum disalib. Masih manusia dan 100% manusia 100% Tuhan, belum ada peristiwa penyaliban ketika dulu masih bersama-sama dengan muridnya. Yakni bahwa memang harus digenapi. Aku dulu pernah ngomong ini loh. Ingat loh aku dulu pernah ngomong ini. Aku harus melewati penderitaan itu. Aku harus dalam kondisi aku disiksa. Aku harus disalib. Dan memang itu tertulis semua dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Aku memang harus lalui semuanya. Dan di ayat 45 dikatakan lalu ia membuka pikiran. Membuka itu bukan cuma bicara tahu, oh iya tahu, enggak Bapak Ibu. Tapi membuka itu satu kondisi di mana yang Tuhan lakukan buat mereka untuk, oh iya ya. Waktu mereka sambung semua, kondisi sudah mulai tenang dari Shalom tadi. Dia lihat bukti-bukti. Lalu waktu mulai dibimbing dengan ayat firman, iya ya, betul ini Tuhan. Membuka pikiran mereka itu akhirnya membuat semangat mereka menyala-nyala. Iman mereka mulai utuh, betul
betul Tuhan sudah bangkit. Dari kondisi hampa, kondisi takut, kondisi mendalam duka. Semangat itu mulai muncul, iman mereka mulai bertambah. Mereka mulai senang bahwa betul ternyata yang kita andalkan dulu, Tuhan kita yang kita puji, yang bikin mujizat. Dia betul sudah bangkit. Dan itu yang terjadi. Makanya lalu ketika Tuhan lihat semuanya sudah selesai. Dukanya sudah mulai hilang. Mereka sudah mulai tidak tipis iman lagi. Gitu ya. Lalu Tuhan bilang, kamu saksi ya. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Itu nanti berlanjut Bapak Ibu ya. Itu nanti tentang Roh Kudus itu nanti berlanjut. Tapi sebelum mereka menjadi saksi, Tuhan siapkan mereka dulu. Bapak Ibu itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita dalam kondisi sebuah masalah, mari ingatlah. Mari ingatlah bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Ada peneguhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan ada bimbingan Tuhan melalui firman-Nya. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan, ini suara Tuhan buat kita. Waktu kita mendapat peneguhan di sekitar kita, mari cek kembali sesuai enggak ya dengan firman-Nya. Ini betul-betul mendatangkan damai sejahtera buat saya enggak? Atau damai sejahtera yang saya bikin-bikin sendiri? Mari cek semua. Karena itu kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita melalui masa. Ya, 3 hal ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga mengucap syukur atas apa yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kondisi kami tidak selalu dalam kondisi senang, gembira. Tapi ada kalanya kami melewati lembah-lembah kekelaman. Dan pada waktu kami melewati hal-hal seperti itu, tapi mari Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa Allah hadir bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan kami senantiasa. Allah yang selalu memberikan shalom dalam hidup kami. Allah yang memberikan peneguhan dalam hidup kami. Allah yang bimbingannya tidak pernah terlewati melalui firman yang kami baca. 3 hal itu cukup untuk kami melalui masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk segalanya. Engkau menyertai seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Setiap kami melalui masalah kami, untuk kami terus berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir, tidak pernah putus asa. Memang semua mengalami hal itu. Memang tidak dengan kadar yang sama, tidak dengan dosis yang sama, berbeda-beda. Tetapi semua mengalami hal itu. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita semua. Karena di dalam Tuhan, Dia memberikan kepada kita damai sejahtera, Dia memberikan kepada kita bimbingan, dan juga Dia memberikan kepada kita peneguhan. Puji Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi anak Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kami ucap syukur pada Tuhan kalau Tuhan senantiasa memimpin hidup kita semua. Dan kita tetap berdoa supaya selesai masa liburan ini, kita mungkin, saudara-saudara mungkin ada yang mau keluar kota, mau berlibur.
Ya, kita berdoa supaya dimanapun saudara berada, Tuhan tetap menyertai saudara. Saudara bisa bersukacita dalam liburan ini. Dan Tuhan memimpin saudara kembali ke Bandung dengan tidak kurang suatu apa. Puji Tuhan. Saudara, seperti sudah diumumkan minggu lalu, untuk doa rantai. Kalau saudara sudah ambil kertas yang seperti ini, dan saudara sudah mengisi kapan, nama saudara, nomor HP, doa mulai jam berapa sampai jam berapa, dan apabila saudara berpuasa hari apa atau tanggal berapa. Apabila saudara mengisi ini, harap saudara masukkan ke tempat persembahan. Ya, sudah mengisi sehingga saudara bisa terdaftar di dalam rantai itu dari tanggal 18 hingga tanggal 28 Mei. Sehingga doa rantai itu tidak terputus. Saudara doa di rumah masing-masing, tidak usah datang ke gereja. Tapi kita bersatu dalam doa sebagai satu rantai. Ya, kita minta supaya Tuhan tetap mengurapi kita semua dengan kuasa-Nya dari surga. Saudara, bulan Diakonia tinggal minggu ini dan minggu depan. Bagi saudara yang mungkin belum, silakan saudara mengambil envelope seperti ini, bulan Diakonia, atau saudara langsung ke rekening yang tadi sudah disampaikan di screen. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Di tengah-tengah pada saat kami khawatir, pada saat kami putus asa, pada saat kami ragu-ragu dalam melangkah, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang berkuasa senantiasa menyertai hidup kami semua. Dan Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan peneguhan, dan Engkau memberikan pembimbingan dalam kehidupan kami semua. Dan kami tidak menjadi anak Tuhan yang ragu-ragu dan kami lemah, tetapi kami boleh kuat kembali dan kami boleh melihat kuasa Allah, pernyataan Allah, kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan berlibur setelah ibadah ini atau besok juga akan pergi keluar kota atau keluar negeri. Mari Tuhan, Engkau lindungi dari mara bahaya. Tuhan tolong, Tuhan berikan sukacita selama liburan dan boleh kembali ke Bandung dengan tidak kurang suatu apa, dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk doa rantai yang akan dimulai pada tanggal 18 hari Kamis yang akan datang, Kamis Mei, tanggal 18 bulan Mei. Engkau tolong supaya kami semua boleh bersatu dalam berdoa bersama-sama, memperolehkan satu rantai yang tidak terputus selama 10 hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk dana diakonia yang kami akan berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Juga pada saat kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, kami akan memberikan persembahan dan membagikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Itu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Engkau menyertai kami semua dimanapun kami berada. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Sampai bertemu kembali di kesempatan ibadah mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kata lain ayat ini bisa dikatakan, hendaklah kekayaan Kristus diam di dalam diri kita supaya kita bisa menasihati orang lain. Iman itu bukan yakin kepada diri kita sendiri bisa melewati, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi iman itu adalah yakin kepada Allah yang telah menyatakan diri dalam firman. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.